Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Atattakhidhu asnaman aliha?" Wahai ayahku, pantaskah engkau jadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Mengapa engkau menyembah berhala? Apa jawaban ayah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Bukan menyambut dengan kalimat yang tenang dan sopan, tapi dia malah berkata keras dan kasar kepada anaknya. Ya Ibrahim, la in lam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahi aku, kalau engkau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, akan aku lempar, akan aku rajam engkau sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Jangan lagi engkau mendakwahi aku, tinggalkan aku sendirian. Ayah Nabi Ibrahim membuat patung dan menyembah patung, ketika dinasehati malah berkata keras, tapi tidak membuat Nabi Ibrahim membalas dengan kata yang kasar ataupun keras. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan tetap memintakan ampun untukmu kepada Allah. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya padaku dan dia mengabulkan doa-doaku. Itulah layaknya kita sebagai seorang pendakwah, seorang yang mengajak ke jalan Allah. Manakala ada orang yang tidak menerima, kita harus tetap berusaha berkata santun kepadanya. Lulus ujian dari seorang ayah, datang lagi ujian dari masyarakat. Nabi Ibrahim berhadapan lagi dengan kelompok manusia yang menyembah berhala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Ketika mereka kembali, lalu mereka melihat ini pasti perbuatan. Lalu kemudian mereka berkata, fa'alta haja bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Engkau yang menghancurkan berhala kami. Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya menyisakan satu berhala yang besar, menggantungkan satu berhala. Ya nanti aja kalau dapat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Tadi itu udah nyebut yang Jalan hilang juga nggak apa-apa. adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya mereka bisa bicara. Nabi Ibrahim sedang mengajak manusia berpikir. Gunakan otak, akal pikiranmu. Kalau berhala-berhala itu tidak mampu menyelamatkan dirinya ketika dihancurkan, bagaimana mungkin mereka bisa membela dirimu? Kalau berhala-berhala itu tidak bisa menolak mudarat, bagaimana mungkin mereka bisa menolak mudarat dari dirimu? An-nafi'u, yang mendatangkan manfaat dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-daru, yang menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhadapan dengan ujian. Lama tidak dikaruniai buah hati seorang anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, Nabi Ibrahim dikabulkan doanya, fabasyarnahu bi gulamin halim. Lahirlah seorang
yang bernama Ismail alaihissalam. Itu usia Nabi 86 tahun lamanya, berdoa pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya dikaruniakan seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail berumur 13 tahun, maka sesudah itu pada usia 99 tahun Nabi Ibrahim dikaruniai lagi seorang dari seorang istri yang divonis mandul, yang diejek oleh sebuah manusia yang bernama Sarah. Sarah tidak akan mungkin mempunyai anak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kuasanya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Akhirnya Sarah melahirkan anak seorang laki-laki. Itulah dia Nabi Ishak alaihissalam. Kedua-duanya putra Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah anak-anak yang saleh. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Belum. Anak yang lama ditanggungnya itu, anak yang lama ditunggu-tunggunya itu, ternyata mesti disembelih. Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahka, aku menyembelih lehermu. Anzur mada tara, apa, bagaimana pendapatmu? Apa jawab Nabi Ismail? Nabi Ismail, wahai ayahandaku, ya abati, if'al ma umar, laksanakanlah wahai ayahandaku, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil, bahwa hidup adalah ujian. Jangan kita berpikir kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah berzakat, kalau kita sudah taubat, kalau kita sudah hijrah, lalu hidup kita senang, hidup kita tenang. Tidak ada ujian. Belajarlah dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang yang paling baik, seorang rasul yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Tapi ujian hidupnya tetap ada. Apalagi kita, Islam tidak membuat orang berubah. Yang berubah itu adalah cara pandang